Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida Septiana Ramadhani dengan NIM 24080560063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen pembelajaran yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Secara umum, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut George R. Terry, manajemen terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan program kerja. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan, yaitu menjalankan program yang telah direncanakan. Yang terakhir, controlling atau pengawasan, yaitu mengevaluasi dan mengontrol kegiatan agar sesuai tujuan. Dalam dunia pendidikan, manajemen digunakan untuk mengatur seluruh kegiatan sekolah agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Pengertian mutu. Mutu atau kualitas adalah tingkat keunggulan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dalam pendidikan, mutu berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, sistem pengelolaan, dan hasil belajar peserta didik. Menurut Jessop Juran, mutu adalah kesesuaian suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau fitness for use. Sedangkan menurut Derning, mutu merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal melalui perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah suatu proses pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen mutu pendidikan yaitu 1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. 2. Meningkatkan prestasi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menciptakan kepuasan peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan sekolah. Yang terakhir, meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah pelanggan dalam pendidikan meliputi peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Sekolah harus mampu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang dimaksud di sini yaitu sekolah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan mutu secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu kerjasama tim. Yang dimaksud kerjasama tim di sini yaitu peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah. Yang keempat, kepemimpinan yang efektif. Yang dimaksud kepemimpinan di sini yaitu kepala sekolah harus mampu memimpin, mengarahkan, dan memotivasi seluruh anggota sekolah. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang dimaksud keputusan di sini yaitu keputusan dalam pengelolaan pendidikan harus didasarkan pada hasil evaluasi dan fakta yang ada. Yang terakhir, keterbukaan dan komunikasi. Komunikasi yang baik antar warga sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik manajemen mutu pendidikan.
Ciri-ciri manajemen mutu kependidikan meliputi 1. Adanya standar mutu yang jelas. 2. Berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, evaluasi dan pengawasan secara berkala. Yang keempat, adanya budaya disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima, peningkatan kualitas secara terus-menerus. Yang terakhir, kerjasama seluruh komponen sekolah. Nah, di sini juga ada total quality management dalam pendidikan. Total Quality Management atau yang disingkat menjadi TQM adalah pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dalam pendidikan, TQM bertujuan menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Selanjutnya, ada implementasi manajemen mutu. Pelaksanaan manajemen mutu pendidikan dapat dilakukan melalui siklus PDCA atau singkatannya yaitu Plan Do Check Act. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Sekolah menyusun tujuan dan program peningkatan mutu sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. B. Do atau pelaksanaan. Program yang telah dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Yang C, cek atau pemeriksaan. Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan yang ada. Yang terakhir yaitu atau tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan berikutnya. Selanjutnya ada SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang terdiri dari 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulus, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, yang terakhir standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, ada manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah di sini adalah sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengatur dan mengembangkan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing. Tujuan dari MBS atau manajemen berbasis sekolah ini yaitu meningkatkan kemandirian sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan agar mutu pendidikan tetap terjaga dan terus meningkat. Penjaminan mutu terdiri dari 2, yaitu penjaminan mutu internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan internal di sini yaitu dilakukan oleh sekolah sendiri melalui evaluasi diri dan pengawasan internal. Yang dimaksud dengan eksternal itu dilakukan oleh pihak luar seperti akreditasi sekolah dan pengawasan pemerintah. Selanjutnya ada peran guru dalam manajemen mutu pendidikan. Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena guru merupakan pelaksanaan utama proses pembelajaran. Guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi profesional. 2. Menggunakan metode pembelajaran inovatif. 3. Menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 3. Melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Yang terakhir, menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, kesimpulan dari materi yang saya presentasikan di sini yaitu manajemen mutu pendidikan merupakan proses pengelolaan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan perbaikan. Keberhasilan manajemen mutu pendidikan membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah agar tercipta pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Ini ada daftar pustakanya juga. Dan terakhir, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.